Abu Nawas dan air kebenaran. Pada masa kejayaan Baghdad, ketika sungai Tigris mengalir dengan tenang menyentuh dinding-dinding kota dan cahaya fajar menyapu menara-menara tinggi, istana Khalifah Harun al-Rashid dipenuhi keheningan yang asing. Biasanya, pagi hari di istana merupakan waktu Khalifah memulai diskusi tentang ilmu, hukum, dan perkara rakyat. Namun, pada hari itu, wajahnya tampak suram, seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Seorang menteri yang paling setia, yang setiap hari mendampingi Khalifah, mendekat dengan hati-hati dan berkata pelan, "Ampun wahai Amirul Mukminin, telah kulihat kegelisahan pada wajah Paduka. Bila berkenan, hamba ingin mengetahui apa yang mengusik hati Paduka." Khalifah terdiam beberapa saat sebelum berbicara. "Wahai menteriku, aku semakin sulit menilai mana di antara para pejabat dan pembantuku yang jujur dan mana yang hanya menutupi kepalsuan dengan kata-kata indah. Banyak yang berbicara dengan manis ketika berada di depanku, namun aku mendengar bahwa berbeda tindakan mereka ketika menjauh. Hatiku risau karena aku tidak ingin berlaku zalim kepada yang jujur dan tidak ingin memberi kepercayaan kepada yang dusta." Menteri itu terdiam lalu berkata, "Paduka memiliki seorang sahabat yang selalu diberkahi kecerdasan oleh Allah. Siapakah yang lebih layak dimintai pertolongan selain Abu Nawas?" Maka Khalifah memerintahkan seorang pengawal memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas datang. Ia membungkuk hormat lalu duduk ketika dipersilahkan. Dengan sikap rendah hati ia mendengarkan keluhan Khalifah. Setelah Khalifah menyelesaikan ucapannya, Abu Nawas berkata dengan sopan, "Wahai Amirul Mukminin, hamba memahami kegundahan Paduka. Bila Paduka berkenan memberi izin, hamba ingin mengadakan sebuah ujian sederhana. Ujian itu tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan tuduhan, dan tidak membutuhkan paksaan. Namun ia akan membuka hati manusia seperti kaca yang bening." Khalifah bertanya, "Ujian apakah itu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Perintahkan agar esok pagi seluruh pejabat, pembesar negeri, dan para pemuka masyarakat dikumpulkan di halaman istana. Sediakan segelas air jernih bagi setiap orang. Lalu umumkan bahwa siapapun yang merasa dirinya jujur dan bersih dari tipu daya, hendaknya maju dan meminum segelas air itu di hadapan Paduka. Biarkan hati mereka yang berbicara." Khalifah mengangkat alisnya, tampak heran. Namun ia mempercayai kebijaksanaan sahabatnya. "Baiklah, aku akan melaksanakan usulmu." Keesokan hari, halaman istana penuh oleh para pejabat kerajaan, hakim, pedagang kaya, dan tokoh masyarakat. Mereka berdiri di bawah sinar matahari pagi yang hangat, saling berbisik dan bertanya-tanya tentang maksud berkumpulnya mereka. Di tengah halaman telah disiapkan meja panjang dengan gelas-gelas air bening yang berkilau bagai kristal. Khalifah memasuki halaman dengan langkah tegap. Semua orang menundukkan kepala hormat. Kemudian, Abu Nawas maju dan menyampaikan pengumumannya dengan suara lantang namun tenang. "Wahai para pembesar dan pemuka Baghdad, di hadapan kalian ada gelas-gelas air. Siapa yang merasakan dirinya jujur dan tidak menyimpan tipu daya atau perbuatan yang memalukan di hadapan Tuhan maupun di hadapan Khalifah, hendaklah ia maju dan meminumnya. Air ini tidak mengandung racun ataupun pengaruh gaib. Namun air ini akan menjadi saksi bagi hati kalian." Mendengar kata-kata itu, seluruh halaman tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak seorang pun bergerak. Mereka memandang gelas-gelas itu dengan wajah tegang, seakan-akan melihat sesuatu yang menakutkan. Beberapa saat berlalu sebelum seorang pejabat tua melangkah. Tangan yang biasanya mantap kini gemetar. Ketika menyentuh gelas, keringat mengalir di dahinya. Setelah beberapa detik, ia meletakkan gelas itu kembali dan berkata perlahan, "Aku
tidak bisa minum hari ini. Aku baru teringat janji yang belum kutepati." Ia kemudian mundur dengan wajah menunduk. Pejabat berikutnya maju, namun sebelum jarinya menyentuh gelas, ia sudah menutup wajahnya dan mundur, seolah ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Demikianlah, satu demi satu berdiri, namun mundur lagi, mencari alasan yang tidak dapat menutupi kegugupan mereka. Suasana penuh kegelisahan. Orang-orang menyadari bahwa ketakutan yang mereka rasakan berasal dari dalam hati sendiri. Setelah semua orang diam dan tidak ada lagi yang bergerak, Abu Nawas melangkah mendekati meja. Ia mengambil salah satu gelas, mengangkatnya ke hadapan khalifah, dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bila seseorang tidak menyembunyikan sesuatu yang ia takutkan terbuka, maka ia tidak akan gentar di hadapan air setetes pun." Lalu ia meminum air itu sampai habis, dengan wajah tenang dan mata menunduk. Khalifah berdiri tampak terharu dan takjub. "Wahai Abu Nawas, apakah benar air itu memiliki kekuatan untuk mengungkap kebenaran?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Air itu hanyalah air biasa, wahai Amirul Mukminin. Tetapi hati manusia yang takut akan kebenaran telah membuatnya seolah-olah lebih berat daripada besi. Mereka yang tidak dapat meminumnya hanyalah mereka yang hatinya dipenuhi keraguan terhadap dirinya sendiri." Khalifah memandang seluruh hadirin dengan sorot mata dalam. Banyak wajah menunduk, sebagian menitikkan air mata, menyesali kelalaian dan kesombongan yang pernah mereka lakukan. Kemudian Khalifah berkata dengan suara tegas, "Hari ini telah jelas siapa yang berani menghadapi cahaya kebenaran dan siapa yang masih bersembunyi dalam kegelapan." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, "Kejujuran adalah cermin jernih. Siapa yang takut menatapnya pasti menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin terlihat." Hari itu menjadi pembelajaran besar bagi seluruh Baghdad. Banyak pejabat memperbaiki diri, dan khalifah pun merasa hatinya menjadi tenang kembali. Pesan moral: orang yang jujur tidak gentar terhadap ujian. Yang takut menghadapi kebenaran adalah yang paling membutuhkannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.